Hello everyone, I'm your host Laurencia. And I'm your host Karan. Welcome back to TCAS, While we keep your knowledge updated. through our chill convo. Oke, halo semuanya. Jadi balik lagi sama kita di TCAS. Karan. Jadi sekarang kita ini pengen ngomongin beberapa topik yang masih relate sama kalian semua, terutama untuk peserta kelas 10 yang mungkin masih belum tahu TCAS itu apa. Ini kita bakal introduce dulu. Apa sih, Len, TCAS itu apa sih mungkin? Jadi TCAS itu adalah podcastnya Tiara Kasih dan merupakan salah satu program kerjanya Sektif 2. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita di sini juga nggak sendirian doang guys, kita ada guest. Ya, jadi di sini kita kedatangan Ko Joshua Yohan. Halo Ko. Halo semuanya. Ya, jadi Ko Joshua Yohan ini udah berpengalaman banget di bidang pendidikan guys. Karena juga ada fakta menarik nih, Ko Joshua ini pernah belajar di Indonesia dan juga di Amerika. Nah, sekarang kita pengen saling cerita gitu lah, saling sharing, ibaratnya kita saling adu pengalaman gimana sih di zamannya Ko Joshua itu dibanding zamannya kita yang sekarang. Nah, mungkin Ko Joshua boleh kali ya cerita dikit-dikit tentang masa-masa Koko pas SMA tuh gimana sih gitu. Oke. Ya untuk cerita SMA ya kayak kalian SMP lah ya. SMA itu ya supposed to be waktu-waktu yang orang suka sebutkan masa-masa tak terlupakan gitu ya. Cuma untuk kalian mungkin yang sekarang ini masa SMA-nya udah COVID, jadi harus PJJ gini, jadi agak hilang ya. Kalau Karan sama Laurencia tuh, kalian PJJ dari kapan ya? Kita awal SMA kelas 10 ya Len ya? Iya, jadi cuma semester 1 itu kita cuma gitu doang yang offline, sebenarnya kita online sampai sekarang gitu. Iya, kayak berapa ya? Kalau dihitung-hitung sekitar 1,5 tahun ya. Udah kelas 12 kita sekarang. Ya waktu terus cepat sih lalu. Iya. Jadi kayak kalau misalnya dipikirin ya, kita awal masuk cuman kelas 10 semester 1 kayak ketawa-ketawa bentar, kenalan-kenalan sama teman-teman baru gitu kan. Terus tiba-tiba semester online. 2 sama kelas 11 udah online sampai sekarang. Jadi kayak tiba-tiba aja sekarang udah kelas 12 dan kayak gak berasa apa-apa gitu. Sekolah tapi gak berasa sekolah gitu. Oh ya, kan kita kalau aku dengar-dengar juga nih, Ko Joshua juga udah pernah ngalamin belajar online ya Ko ya, hybrid gitu. Nah itu kalau itu waktu perkuliahan Koko kan ya? Iya memang. Jadi mungkin boleh Koko ceritain gitu. Dia waktu kuliah itu memang banyak sih kelas-kelas online atau hybrid. Jadi kalau online itu kan full 100% online via laptop, via komputer. Kita nggak ketemu satu sama yang lain. Kita juga nggak tahu gurunya mukanya kayak gimana. Bahkan kita kagak tahu loh gurunya mukanya kayak gimana. Kita cuma tahu nama gurunya. Lalu cuma paling pernah chatting via email aja. Kalau ada yang hybrid, yang nggak on cam gitu kok. Kalau full online kuliah ya, hampir kagak online, kagak face to face gitu. Oh, jadi kalau kuliah tuh benar-benar gini, gurunya email, ini tugas kalian minggu ini, kalian kerjain. Kalau telat dikurangi nilainya, udah selesai gitu doang. Kecuali ada hari-hari tertentu di mana lagi ada online lecture. Jadi kalau kuliah tuh beda lah sama high school, di mana mostly guru cuma kasih material, guru kasih slide, kita belajar sendiri. Benar-benar 100% sendiri. Kalau kita ada pertanyaan kita bertanya. Kalau kita mau ada spesifik misalnya conversation, paling by phone, atau kalau gurunya baik mungkin dilayanin lah via waktu itu masih Skype, masih Zoom masih belum ada rasanya at that time. Atau masih belum familiar. Terus kalau hybrid itu biasa 50-50. Jadi 50% ada di kelas, 50% secara online. Berarti kalau kayak gitu anggapannya kalau misalnya kita masih SMA itu kayak kita tuh masih diurusin banget ya sama gurunya gitu kan. Iya, makanya aku juga
Gak tahu kuliah segitunya ya. Kalau kuliah ya, mau ngomong jujur ya, kalian kalau udah ke kuliah kalian bakal miss banget SMA atau high school kayak sekarang gini, dimana guru tuh masih bener-bener care secara personal gitu, masih bisa tanyain kalian kayak gimana kabarnya, kok nilainya jelek gitu. Kalau udah kuliah ya, in my experience gitu, guru nggak peduli. Kamu mau dapat nilai 100, mau dapat nilai 0, mau dapat nilai berapapun dia nggak peduli. Basically kamu hanya murid yang transit doang di kelas dia. Karena kan singkat kan, 3-4 bulan hilang, 3-4 bulan hilang. Jadi relationship itu juga nggak bisa bond terlalu dalam. Dia cuma halo, selesai kelas, oh iya pulang ya, iya pulang. Udah gitu aja. Dulu kok kuliah di mana kok? Aku kuliah di California, LA. Oh. Koko ambil apa kok di kuliah Koko? Gimana? Koko ambil apa kok jurusannya? Aku ambil business entrepreneurship buat S1 sama S2 di Master Business Administration. Wow, sampai S2 ya. I see. Tapi kok kalau misalkan tadi ngomongin kuliah lagi ya sama ngomongin sekolah, kayak sebenarnya itu agak mirip tapi agak beda juga ya. Karena kalau dari tadi kok ngomong sampai bahkan nggak tahu muka dosennya kayak gimana, muka gurunya kayak gimana. Kalau kita udah tahu, tapi kita kayak ngerasa nggak ada gitu. Ngerasa, berarti nggak sih Len? Kayak lo ngerasain nggak sih? Kayak ini walaupun belajar tapi kok kayak nggak ada guru ya. Kayak dikasih PPT, dikasih materi, udah gitu. Dan memang itu susah banget buat kita, tuh susah banget buat aku untuk ngertiin. Sedangkan kalau kuliah ternyata begitu. Kayak gue juga takut pas kuliah kayak, gitu ya. Gue takut kayak aduh siap gak ya gue nanti. Ya makanya selalu biasa murid-murid yang baru masuk ke perkuliahan gitu ya, lalu terutama anak Asia ya kan, kita kan sebagai murid Asia tuh orang tua, guru itu sangat perhatian gitu. Ada konsep kayak wali kelas di mana mereka sangat perhatian. Nah itu banyak yang semester 1, semester 2 tuh hancur banget. Kayak aku punya temen satu, dia di SMA itu nilainya cukup bagus lah ya. Rata-rata tuh kayak 8,5 sampai ya sekitar 8,5 lah. Dia masuk ke perkuliahan, GPA semester pertama dia tuh 1. Kalau US base itu 1 tuh basically tuh kamu tuh kayak F berapa gitu. Terus kayaknya D ya. Soalnya A itu 4, B itu 3, C itu 2, berarti D 1. Dan dia ngomong memang kesulitannya karena dia masih mengexpect guru-guru kuliah itu kayak high school. Jadi dia PR, ujian apa tuh lupa. Temen juga gak ada yang peduli kan. Soalnya kayak kita nih bisa datang ke kelas duduk ber-20, gak ada yang tahu nama sebelahnya siapa. Kuliah juga guru gak ada yang tahu. Jadi benar-benar semua tuh harus kayak independen banget. Kita catat, kita keep track semua. Soalnya juga gimana ya? Kalau being real, apa-apa udah harus sendiri gitu ya. Iya, mandiri banget sih. Maksudnya orang sebelah nggak peduli sama kita juga kagak peduli sama orang. Jadi kan kita kan nggak bisa expect mereka peduli sama kita kan? Iya ngerti bener. Emang kamu mau ngingetin mereka, besok ada ujian loh. Terus mereka juga kayak, gue tahu, lo emang nggak tahu gitu kan? Maksudnya kayak mereka nggak peduli, guru juga nggak peduli. Iya sih, tapi sebenarnya kalau misalkan kita offline ya lainnya, harusnya kita nggak ngerasain hal itu, tapi ternyata ada bagusnya juga. Kayak itu menuntun kita untuk lebih siap di lingkungan yang lebih keras nanti di kuliah. Ya makanya kayak kalian sekarang ya jangan take it for granted dulu lah kuliah SMA ini. Iya, harus dinikmatin dulu ya. Nikmatin lah. Iya sih, kayak itu pun bukan cuma di bidang itu doang ya lainnya. Di bidang MPLS ini nih, kita juga ngerasain banget kan dampaknya online offline. Kayak ingat gak sih zaman-zaman kita offline tuh gimana? Kita sama mentornya tuh bisa dekat banget. Kita bisa kayak ngobrol sama mentornya tuh leluasa banget gitu loh, tanpa diam-diaman, tanpa harus dipaksa ngomong baru ngomong. Kayak lu bayangin Len, anak didikan lu sekarang lu mentorin anak kayak gimana? Kerasa kan? Coba lu sharing sedikit Len.
jadi kan aku di MPLS itu kan aku jadi mentor gitu kan. Nah terus anak-anak aku tuh jadi kayak cuman beberapa lah yang kayak emang aktif antusias mau ngikutin MPLS gitu. Terus sisanya itu kan ada 9 orang nih ya. Terus kalau misalnya cuma 3 orang yang kayak gitu, itu 6 lagi kayak kita harus kejar-kejarin mereka. Apalagi nanti kalau udah off cam nih ya, kan si Karan tatip kan. Nanti dia ngechat nih di grup kayak, mentor ya ingetin ya ini nih buat on cam gitu. Terus kemarin aku udah sampai kayak ada satu anak nih ya, dia tuh kayak susah banget buat dihubungin gitu loh. Jadi kan aku juga gak enak kan sama tatipnya kayak, ih jadi mentor kok gak bisa ngurusin anak-anaknya gitu kan. Sampai aku udah ngechat dia. Terus tau gak sih kalau di WA kan kalau belum di-read kan centangnya abu-abu kan. Terus ada di satu masa tiba-tiba centangnya cuma 1 kekirimnya. Sampai aku pikir kayak aku udah di-block sama dia. Kayak dia gak mau ngikutin aku gitu kan. Pokoknya kayak udah sampai ditelepon-telepon segala macem gitu tetap gak bisa. Dan kayak dia tetap off cam nanti atau enggak misalnya aku ngechat nih ya, tiba-tiba dia on cam. Terus nanti tiba-tiba dia off cam lagi. Terus aku ngechat lagi kan, kamu kenapa leave Zoom gitu. Tiba-tiba dia join Zoom gitu tapi dia gak baca chatnya. Ya itu sih susahnya kalau misalnya online ya. Terus kadang suka gak aktif kalau misalnya dulu sih zamannya aku kalau misalnya MOS itu kayak sama kakak kelasnya tuh yang kayak kita ada ide apa ya udah kita keluar gitu bisa kan? Bisa langsung keluar. Kayak, kadang tuh kalau misalnya ngomongnya kecil-kecil pun tetap akhirnya mentornya kan kayak kenapa tadi kalau misalnya di online kayak bener-bener kalau kita mau ngomong kan kita harus persiapan nih buat nge-unmute kan. Jadi kayak pasti nggak ada yang kayak ngomong atau apa gitu. Kayak di breakout aja cuma diem. Terus kayak aku cuma nanya, ayo dong guys, kalian punya ide nggak guys? Terus mereka kayak cuma diem. Terus kayak kita mentor-mentornya cuma kayak, ayo dong, kalau nggak gini kalian lama dong, nggak kelar-kelar dong. Terus mereka cuma diem. Disuruh kasih reaction pun mereka diem. Iya, diminta, bahkan ngomong pun harus diminta. Itu yang ntar dibikin gak bisa ngomong kan enak. Ya, kayak waktu ini aja apa kalau misalkan kita ada kerjain tugas atau games gitu gak usah jauh-jauh deh e-journal misalkan jurnal kita kayak waktu itu bikinnya susah banget. Sekarang mereka lihat mereka tengah bikin pakai Word chat. Iya dulu jurnal gua kan disuruh tuh bikin Pancasila apalah burung Garuda gitu. Terus gue udah kayak sampai ngegambar susah-susah gitu kan. Terus kayak bikin name-tag bagus-bagus gitu. Kalau sekarang kan name-tagnya cuma kecil-kecil gitu doang. Cuman mereka tulis-tulis doang. Udah kadang dipakai, kadang gak dipakai. Dulu aja zamannya kita ingat gak sih Kar? Pas kita lepas name-tag kalau lagi misalnya lagi olahraga nih. Nah, kita lepas kan name-tagnya. Gitu. Kita ditanyain kayak diisengin gitu sama tatipnya. Gerah nggak mau titip name-tag nggak terus kayak pada banyak yang nitip name-tagnya. Akhirnya besoknya disuruh bikin ulang name-tagnya karena nggak dipakai name-tagnya. Iya karena ibaratnya kita mencopot identitas kita gitu kan. Kayak ini bagi yang anak kelas 10 ya, kalian bisa dibilang beruntung, bisa dibilang nggak beruntung juga sih karena online. Tapi mungkin yang anak kelas 12 sekarang teman-teman kita bisa relate sih sama kita. Kayak iya waktu itu ada upacara kita 3 jam di lapangan. Sekarang mereka kayak gimana coba? Itu gue yakin selain mereka pasti bakal mikir kayak gitu. Mungkin ke Joshua ya, waktu SMA kan juga pernah ada masa-masa MOS berarti ya, belum MPLS. Boleh dong kalau cerita dikit. Iya kok, biar kita saling inilah. Mirip-mirip lah, namanya MPLS MOS itu kan emang sebenarnya kalau mungkin banyak orang tuh high school debut ya. Kayaknya hari-hari yang ada yang menyenangkan bagi yang confidence, dan kalau yang kurang confidence itu bisa kayak neraka. Karena datang ke situ juga bingung, terutama kalau mendadak. Aku ingat banget kayak aku pas dulu pas MOS MPLS itu aku cuma sendiri. Jadi sekolah yang dari sekolah yang pindah tuh cuma sendiri. Sedangkan misalnya ada sekolah yang kayak terusannya atau sekolah yang cukup gede gitu. Jadi mereka langsung bilang, lu dari sekolah ini juga ya? Lu dari sekolah ini juga ya? Yo. Ayo kita berkerumpun. Burung gagak main sama burung gagak, burung gereja main sama burung gereja gitu kan. Nah kalau yang sendiri-sendiri akhirnya mainnya sama yang sendiri-sendiri tuh. Yang kayak, lu
Kenapa sendiri? Ya gue cuma sendirian, soalnya gue dari sekolah ini. Oh iya, emang MPLS itu susah sih. Jadi MPLS itu memang justru kita datang untuk mencari teman jadinya kan sebenarnya. Emang emang MPLS itu emang diciptakan buat break the ice, dimana situasi baru, environment baru, kita datang lalu kita bersama, kita saling mengenal. Cuma memang karena faktor online ini, dimana I think kalau gue pribadi itu merasa memang online socializing in online itu tuh nggak bisa deep, karena sekali orang itu kita ngomongnya kurang menyenangkan atau kurang interesting, kita bisa mute, ya kan? Kita bisa close aja langsung, kayak zoomnya kita minimize, terus kita buka-buka apa Google yang lain, ya kan? Kita bisa zoomnya nyala tapi lagi nonton YouTube di HP gitu kan. Basically kayak basically kita bisa ignore orang itu hanya dengan satu switch. Berbeda kalau misalnya kita MPLS real, dimana kita memang harus dengerin orang itu ngomong. Kadang ada yang nyebelin, kadang ada yang menyenangkan gitu kan. Iya, tapi sebenarnya tadi sih yang kau Joshua ada singgung ya tentang socializing itu nggak bisa deep. Dan memang itu aku bahkan sampai sekarang tuh capek banget. Gimana ya, aku masih bingung loh gimana sih biar mereka itu dikasih tahu sekali nurut gitu. Karena ya memang sih online susah kan lewat Zoom. Kalau misalnya kamu mau minta nurut atau enggak, itu kamu bertanya sama diri kamu dulu. Pas kamu MPLS tuh kamu nurut atau enggak? Oh ya nurut dong. Kalau misalnya dulu kamu nggak nurut, kamu jangan expect bawahan kamu nurut, karena itu memang sudah karmanya, sudah memang lahirnya begitu. Nanti mereka nih yang sekarang ignore pas jadi OSIS, yang MPLS juga ntar ignore mereka. Tapi kayaknya yang ignore harusnya gak mungkin masuk OSIS sih. Bah, kan, jangan menilai orang dulu dong. Kan semua bisa berubah kan. Amin. Semoga kalian berubah ya, yang masih belum aktif ya. Oh ya kan aku juga kan di sini sebagai tatip ya, kalau Olen kan mentor. Nah, gue sih nggak tahu ya Len ya, lu sebenarnya segedek itu juga nggak sih? Kayak gue sih sama beberapa anak kayak tadi gue sebutin itu gue gedek banget. Lu tau gak sih, masa hari ini tiba-tiba dia nge-call gue, sampai gue kan kaget nih ya. Gue nge-call, dia nggak jawab, tiba-tiba dia call balik ke gue kan. Terus gue udah angkat nih kayak halo. Terus dia kayak diem gitu kan, kayak berisik gitu. Terus tiba-tiba dia matiin terus dia bilang sorry Ci, kepencet. Terus gue kayak oke. Nge-call bisa lu call gue call lu tapi kenapa lu gak bales gitu. Itu gue sebel banget gitu kan. Ya namanya online ya. Terus kita kan mentor kan disuruh kumpulin foto-foto, misalnya anaknya disuruh foto sama name tag-nya atau disuruh foto sama makanannya gitu kan. Terus itu sebenarnya susah banget, yang kayak emang ada gitu ya mentor yang baik banget gitu, ditungguin kayak ya aku tungguin ya sampai jam 3 kamu kirim ya. Nanti sampai jam 3 gak kirim, udah agak malam di chat lagi kan. Gimana tadi makan apa? Oh iya Ci, aku lupa Ci. Atau enggak kemarin ada yang dia belum kirim nih foto name tag-nya. Terus aku tanyain kan, name tag gimana di WA tuh. Gak mau jawab. Terus ngechat tuh di Zoom, baru dijawab di Zoom. Habis itu aku bilang, iya nanti kalau udah ketemu langsung fotoin ya gitu kan. Tahu nggak sih? Misalnya dia bilang name tag-nya itu jadi kayak dia lagi beresin buku SMP. Terus name tag-nya tuh nyelip di buku itu. Ya, kayak aku pikir kan kayak ya udahlah diiyain aja lah dulu. Terus dia pergi cari nggak ketemu juga, nggak ada niatan buat bikin name tag ulang gitu kan. Terus kita yang kayak gara-gara online kayak gini kita bisa apa gitu. Kalau kita bilang ke ortunya nanti terkesannya kayak iya apaan maksa banget sih. Iya ngerti. Ini gue ada penasaran dikit sama Coach ini ya. Basically ya, kalian ini merasakan apa yang dirasakan guru-guru saat ini. Iya bener. Guru-guru anak-anak tolong nyalakan videonya ya. Bapak marah nih. Terus semua gak ada yang nyalain. Ini udah dipanggil masih gak nyalain ya. Sekarang kalian ngerasain kan. Memang jadi kayak guru gitu tuh. Memang kalian sebenarnya gini. Pas nanti kalian udah kuliah, udah dewasa atau udah lebih dewasa,
kalian bakal appreciate apa yang dulu guru kalian lakukan. Pasti banget. Kalian pasti bakal miss them banget. Ini aku ada penasaran dikit nih sama Ko Joshua. Koko sendiri pernah gak sih kok kayak ikut organisasi kayak OSIS gini atau jadi mentor gitu buat junior Koko? Siapa tahu Koko ngerasain hal yang sama. Ini case-nya apa nih di sekolah gitu? Bisa di sekolah mungkin atau di lingkungan kuliah. Kalau misalnya di luar sekolah sih ada. Kalau misalnya gini, karena di luar sekolah, jadi basic mentornya itu based on interest. Jadi memang orangnya datang, memang sudah tertarik iya, gitu kan. Benar. Iya. Jadi sistemnya bukan mandatory, tidak diwajibkan. Kalau begitu mah enak, dia memang datang nanya-nanya kan. Iya, memang dia yang butuh untuk datang. Iya, karena dia butuh dia datang. Kalau ini kan enggak. Kalian kalau bisa di-mute, kalian di-mute ya kan. Kayak kita yang butuh dia ya. Tapi gak usah takut, anak kelas 10 kita tetap sayang kalian. Kalian junior kita. Tetap kok kita mau mentor kalian ya. Jangan merasa tersinggung ya. Ini kan cuma sharing semata aja. Ya ini sebenarnya buat pelajaran ntar anak kelas 10 saat jadi OSIS, terus MPLS. Ntar kalian ngomong lagi ke anak kelas 10. Dulu kita juga diomelin, sekarang kita ngomelin kalian. Ya. Jangan sampai kena karma ya guys. Kan Ya paling kalau MPLS ya kalau misalkan dari aku pribadi sih aku jauh lebih pilih offline sih. Cuma kayaknya yang kelas 10 kayaknya bisa dia lebih pilih online deh Len. Ya, Kayak lebih jurnal enak gak sih? banget, nemtek gampang banget. Tapi kalau gue sih ngeliatnya kayak dari pertemanannya sih. Kayak kalau dari online agak susah dapat teman yang kayak Ya, deket gitu. tergantung dari kitanya, kayak orangnya itu sendiri. Mereka tuh mau yang kayak aktif, bukan aktif sih, kayak mau menonjol gitu atau enggak. Kalau misalnya kayak diem gitu mah susah ya cari temennya. Kayak lagi mereka juga nggak peduli nggak sih, kayak online. Gue punya temen nggak punya temen di sekolah ini juga, Iya sih, gue nggak masalah, online ya kan. Cuman ada juga sih anak-anak yang kayak gue anak baru nih, gue masuk ke sekolah baru, gue pengen orang-orang tahu gue ada di sekolah baru ini, dan gue pengen mereka tuh kenal sama gue. Itu juga ada orang-orang kayak gitu. Tapi sebenarnya bukan di bidang MPLS juga kan Len, ya. Kayak di pelajaran biasa aja kayak susah banget gak sih kita sama guru? Susah Kayak gimana? bukan dalam hal kedisiplinan sih, kayak penyampaian materinya gitu. Kalau online Ya sih kadang kayak kadang ngerti atau nggak ngerti gitu kan maksud lo. Kayak yang waktu offline tuh gue ngerti banget nih sama satu guru nih, bener-bener kayak gue nggak ada masalah gitu. Tapi semenjak online, semenjak kayak cuma dikasih materi selesai baca, kayak wah gue nggak bisa, gue harus Google, kayak bener-bener lo perjuangan banget ini kalau online asli. Tapi kalau gue, ini aneh banget ya, gue juga nggak ngerti kenapa. Jadi ada ada kan satu guru nih ada yang ngajar 2 pelajaran atau beberapa pelajaran gitu kan. Nah beberapa pelajaran itu yang diajarin sama satu guru itu gue ngerasa kalau online gue lebih ngerti daripada offline. Gue juga nggak tahu kenapa. Jadi kayak kalau online itu kayak langsung masuk gitu loh, kayak materinya dia sampein apa. Tapi ini cuma satu guru aja, guru lain mah kayak ya sama lah, online sama offline menurut gue. Kan gue IPS kan. Jadi yang guru itu tuh kayak tiap dia ngomong apa tuh langsung masuk ke gue gitu, kayak gue nggak perlu nyatet panjang-panjang, tapi gue langsung ngerti aja gitu, ngerti dengan sendirinya gitu. Kalau misal pas offline gue ya kayak bener-bener harus nyatet panjang-panjang sampai tulisan keriting-keriting gak jelas gitu, tapi sama aja gitu. Aneh ya. Ya beda-beda orang. Kalau dari Ko Joshua sendiri kan, Ko Joshua juga udah pernah ngerasain hybrid ya. Kalau lebih pilih yang waktu masa-masa SMA offline ketemuan atau hybrid gitu kok online? Kalau aku pribadi sih aku tipe individual learner ya. Jadi aku memang kalau belajar itu lebih suka sendiri dan juga dengan tempo dan karena aku orangnya kan visual. Jadi aku nggak terlalu bisa kuat baca tuh. Jadi kalau belajar apa-apa dikit ya itu di YouTube bukan di Google. Jadi misalnya mau tahu tentang biologi atau apa, aku tuh dari YouTube cari. Terus di situ biasa ada kayak guru India lah, guru apa gitu. Dia bisa nge-sharing kayak gini cepet banget, dan ada
maksudnya kayak emotional base gitu. Dia tuh merasa antusias gitu jelasin kita. Jadi kita juga ikut antusias karena gurunya antusias, kita jadi ikut antusias gitu kan. Nah, aku bukan tipe orang yang misalnya kayak Lauren tuh kan dia bilang harus nyatet gitu ya. Aku tipe orang yang gak akan nyatet punya. Makanya mungkin dulu pas high school itu nilainya gak terlalu bagus. Karena begitu di uni baru ketemu cara itu. Karena jatuh bangun baru tahu I think gue lebih prefer cara belajar kayak gini. Dan mungkin untuk kayak kalian juga ya karena online gitu kalian dipaksa untuk adaptasi ya metode pembelajaran baru. Dulu yang terbiasa harus dengerin guru lalu bertanya head to head langsung sama guru, Pak ini gimana, Bu ini gimana, terus nyatet apa, sekarang jadi agak susah. Kalian harus banyak beradaptasi untuk belajar dengan cara baru gitu. Iya, kayak kita yang dulu aja offline kita mau tanya guru langsung tanya. Sekarang kita online ya di Zoom. Kita mau tanya guru tuh kayak takut. Kayak harus ada bicara dulu gitu gak sih? Iya, atau kayak ada yang mulai dulu lah baru gue ikut nanya. Gue gak mau tanya sendiri gitu. Karena kan kalau misalkan beda gak sih ngomong di Zoom sama ngomong biasa? Kalau ngomong di Zoom tuh kayak kita kalau ngomong orang-orang tuh udah pasti ngeliatin kita. Iya. Kayak iya kan? Bener-bener gak tau ya rasanya tuh kayak setiap kali kita ngomong tuh langsung semua mata tuh tertuju ke kita udah kayak aduh. Soalnya tuh kalau ngomong ke Zoom gitu kan kita tuh ada yang border warna kuning gitu kan. Iya. Terus orang langsung nyadar. Ini orang ngomong apa nih? Terus mendadak jadi spotlight di tengah gitu kan. Atau kalau yang settingannya lagi speaker view gitu langsung kelihatan gitu. Aduh nih murid apa sih sok pinter banget sih ini si Karan sok jadi ini banget sih teacher pet itu loh. Iya, penjilat guru padahal mau tanya gitu. Gak ngerti gitu. Kayak mikirnya sampai ke situ jadi overthink. Ya itu susah lah, memang online socializing itu terlalu banyak serangan anxiety attack gitu. Iya banget. Kayak gak cuman ke guru doang kayaknya. Ke teman-teman juga ngasihin. Sorry. Kayak kita tuh ngerasa anxiety itu kayak gak cuman di hal-hal sekolah doang kan, kayak ke teman-teman juga kadang mau ngechat gimana gitu, dari yang dulunya offline deket kadang malah sekarang jadi ada jarak gitu loh. Kalau di gue sih iya ya. Kalau jadi ya udah gue cerita dikit ya. Jadi misalnya nih gue nih sama Karan kan deket nih dulu kan, kita ngobrol ya, mau ngobrol aja, mau bercanda aja gitu kan. Terus semenjak online itu rasanya kayak kalau mau bercanda tuh mikir-mikir gitu kan, kayak aneh gitu kan, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Karan lu tahu nggak ini apa, gue mau bercanda gitu. Itu kan aneh banget kan, kayak kita harus lihat situasi. Atau enggak kadang kalau kita mau ngechat sama orang, kita juga kayak kan nggak tahu ya dia tuh moodnya tuh lagi senang atau lagi kayak pengen diajak chat atau enggak gitu kan. Habis itu nanti kita ngomong apa, terus nanti orang itu misalnya lagi sibuk nih ya, terus dia jawab kayak sorry ya gue lagi sibuk. Nanti itu pasti kayak kita mikirnya yang kayak ngechat. Kalau aku sih ya, aku tuh sering banget mikir kayak aduh gue salah ngomong gak ya, aduh kok dia ngomong gitu. Bukan doang kok, gue juga ngerasa kayak gitu sumpah. Jadi waktu itu tuh pokoknya awal-awal online tuh emang belum berasa sih ya kayak gitu. Terus makin kesini akhir-akhir ini tuh sering banget gue rasain gitu ya, kayak mau ngechat siapapun kecuali teman dekat yang kayak bener-bener teman dekat banget. Kalau misalnya kayak teman-teman biasa itu bener-bener yang kayak dia cuman ngomong iya tapi kayak ya itu bisa kayak aduh kok dia ngomongnya cuman ya doang ya, biasa iya, ini ya doang gitu. Jadi kayak kepikiran gitu. Terus nanti aku selalu kayak cerita ke temen kayak, lu baca deh, kok dia ngomong gini ya. Nanti temen aku baru kayak, santai aja lah, dia mah cuma biasa lah kayak gitu. Kayak pikirannya tuh terlalu berlebihan, cuman gak ngerti gimana cara buat menghentikan itu gitu. Kalau kau Joshua gimana kok tentang pertemanan kau? Pertemanan online itu memang susah karena misalnya gini aja ya, kalau kita misalnya ngobrol kayak sekarang ini head to head atau face to face, itu memang karena kita mempersiapkan waktu kita untuk ngobrol sama
orang tersebut gitu kan. Kayak misalnya aku mempersiapkan waktu untuk ngobrol sama kalian berdua. Itu emang sudah ada isinya waktu spesial untuk kita bertiga ini kan. Sedangkan kalau misalnya online chat gitu kan orang tidak mengkhususkan waktu, ya kan? Iya. Sehingga jadi juga susah. Misalnya kita ambil contoh, misalnya aku lagi sibuk banget nih. Terus ada let's say teman yang cukup dekat, Jos lu apa kabar gini-gini. Tapi karena saking sibuknya kerit gitu misalnya ya. Ya kan, kerit terus centangnya biru 2 gitu kan. Terus lupa karena sibuk. Yang di sebelah sana jadi bingung. Ini kenapa gua di-read, apa gua karena so dekat ya. Emang terakhir terus nge-scroll ke atas, emang terakhir ngomong udah lama sih, udah kayak sebulan terakhir kali ngomong. Mungkin persahabatan kita mungkin udah hilang kali ya. Nah, itu kan interpretasi yang susah kan kalau misalnya online. Karena manusia memang pada dasarnya tuh lebih emotional base, kita melihat senyum, kita melihat nada, kita melihat mata. Misalnya aku ambil contoh, misalnya kalau aku ngomong makaran gitu, tapi mataku noleh ke sana gitu. Oh iya, bener. Oh kalau gitu menurut lu gini aja, kalau menurut, oh iya cerita lu bener. Kan itu kan nggak enak kan? Iya kayak gak diperhatiin. Beda sama oh iya, bener gue setuju banget tuh. Begitu juga kalau misalnya kita chatting secara online, kita kan nggak bisa ngelihat orang itu benar-benar fokus, atau kita nggak bisa tahu apakah pas dia ngomong sama kita tuh lagi tersenyum atau enggak. Jadi itu emang susah gitu ya. Makanya kalau misalnya teman dekat atau apa, lebih baik langsung telepon aja daripada ada salah persepsi gitu. Oh iya sih. Bener sih, bener. Iya setuju. Kalau enggak ya kayak gini, kayak Zoom meeting. Ada butuh apa kayak langsung aja ya. Kalau chat bahaya banget sumpah. Aku ngalamin juga hal-hal persis yang kayak kok alamin di MPLS juga ini, MPLS ini kan kayak di WA kan banyak banget ya yang ngechat minta tanda tangan gitu kan. Sedangkan gue kayak lagi persiapin Zoom gini nih, kayak kita lagi mau nge-Zoom, otomatis gue nggak bisa balesin chat mereka kan. Terus ada yang nge-WA gue dan gue nggak sengaja kerit. Sumpah gue nggak sengaja kerit. Terus setelah selesai Zoom misalkan, gue baru lihat, waduh, ini dari tadi anaknya gimana. Terus gue tanya gue, dia kabarin gue, wah lu ngapain dari doang dia, lu marah sama dia, kayak mampus gue. Terus gue minta maaf, sorry tadi kok lagi ada ini lagi ada itu. Kalau gue waktu itu pernah nih, ini ya cerita aja lah ya. Jadi ada nih yang ngechat gue, kami minta tanda tangan. Cuma dia tuh kayak ngomongnya tuh kayak Ci, atau dia ada ngomong kayak malam Ci atau gimana gitu. Pokoknya Ci minta tanda tangan dong gitu kan. Terus habis itu kan itu pertama kali yang minta tanda tangan aku kan. Terus aku baca dong, kayak aku udah read gitu. Terus aku pikir kan kayak ada kelas, kayak dia mah kan lagi sibuk minta tanda tangan kan ya. Dia gak mungkin ngeliatin dong kita udah read atau belum ya kan. Terus aku pergi bikin kayak tebakan gitu. Jadi kayak sebelum aku kasih dia tebakan dulu kan. Soal gitu ya. Ya terus itu aku kayak agak lama bikinnya. Terus pas bikin tanda tangan kan kayak kita boleh kayak bikin tanda tangan lucu-lucuan gitu kan. Bukan tanda tangan beneran. Terus aku kayak gambar-gambar gitu di HP. Nah kayak udah gambar-gambar kan getar-getar gitu kan, jadi aku ulang-ulang terus ya kan. Terus pas aku mau kirim tebakannya ke dia, terus dia kayak tiba-tiba ngechat aku kayak salah. Terus aku bingung dong kenapa nih anak gitu kan. Terus dia bilang sorry Ci, aku kurang sopan ngomongnya. Karena kayak aku nggak maksud buat itu. Terus kayak aku yang kayak oke udah, kalau dia sadar dia kurang sopan, oke ya udah. Ya emang begitulah ya. Apalagi kayak sekarang gini lagi COVID gini, kita juga kayaknya cuma diem doang di rumah. Jadi kadang juga lebih gampang salah persepsi. Karena kalau aku sih personally naik ya, screen time aku naik beberapa persen awal-awal COVID itu. Kalau misalnya dulu kayak sehari misalnya 5 jam nih, bisa kayak 8 jam gitu satu hari. Emang kayak akhirnya jadi ngechat ya, bisa kayak ngelihat aduh nih kayaknya A-nya kurang nih, atau kayak apalah gitu. Beda kan kalau misalnya kita beda kalau emang kita sibuk, which is kalau misalnya lagi di read pun kita kagak notice orang itu nge-read kita atau enggak. Tapi karena sepi gini jadi kepikiran kan. Terus apalagi ya, ini menurutku pribadi ya,
karena COVID ini, di mana orang ke-isolate, di mana social interaction juga menurun via online ataupun via offline, itu bikin manusia tuh menurutku kurang sehat sih. Kayak misalnya kan aku ambil contoh nih ya, kan kalian sekarang kelas kan online dong ya, nggak ada yang duduk bersebelahan, duduk apa kan. Itu misalnya ada opini beda atau mendadak ada bercandaan, itu tuh nggak ada yang balesin gitu. Misalnya kalau biasa di kelas kan, misalnya let's say si Olen bikin bercandaan nih, kok ini lucu sih kodoknya kayak gini, terus sekarang langsung ngomong, iya lucu ya kodoknya kayak si itu atau kayak siapa gitu, atau apalah let's say gitu. Tapi kan kalau Zoom kayak nggak ada gitu, langsung kayak klik banget, klik atau kayak ada yang kasih tepuk tangan gitu. Justru itu lebih parah lagi kalau dikasih tepuk tangan di Zoom gitu, orang lagi bercanda kasih tepuk tangan di Zoom, itu nggak banget sih menurut kamu. Cuma ya memang terus juga salah satunya lebih baper menurut aku, karena online begini kita nggak pernah have bener-bener deep talk buat talk differences, perbedaan dalam opini. Jadi agak baper kalau misalnya kita punya opini yang apa A, terus ada yang langsung bales, menurut gue B sih, langsung kayak baper gitu, gila nih orang nantang main ini. Sedangkan kalau di kelas kan bisa langsung kayak, masa sih aku kayak gini, ayo siapa yang pikir A itu bener, terus kayak 10 angkat tangan tuh kayak. Jadi opininya tuh nggak benar-benar individual, kita melihatnya opini itu tuh lebih secara mayoritas itu gimana gitu. Iya, tapi kayak online gini tuh aku juga ngerasa banget tadi kan di pertemanan udah kok bilang ya, di pertemanan aku tuh bener-bener sumpah aku kayak kehilangan teman deket dari yang dulunya masih kontek-kontekan, padahal satu sekolah, jadi hilang gitu loh karena online. Ya memang situasi ini tuh susah banget, jadi cuma bisa kita terima, apa boleh buat tuh kan. Ya makanya gimana pun ya harus beradaptasi sih. Soalnya kan gimana pun ya, menurut aku skill manusia paling pertama itu adaptasi. Kayak misalnya kita awal COVID ini kita pikir udah deh dunia kiamat. Ada yang banyak berpikir udahlah dunia ini udah kiamat, udah hancur lah. Ternyata biasa aja. Gue sekarang lihat kayak kakek-kakek gitu juga udah pakai HP, order Gojek. Semua yang dulu ngotot nggak mau pakai GoFood, nggak mau pakai GoPay, sekarang semua pakai GoFood, pakai GoPay. Sekarang namanya orang yang dulu sukanya ke bank sekarang semua online semua. Semua harus adaptasi. Begitu juga ya. Cuma memang untuk pertemanan tuh agak susah ya beradaptasi, karena memang kembali kita ini kan manusia sosial. Kita jadi berinteraksi itu kita melihat mata, melihat senyuman. Memang susah kalau kita hanya telepon atau hanya suaranya atau, dan suara pun kan bisa agak lebih mudah dibikin terlihat. Iya. Kayaknya orangnya tertarik atau enggak gitu. Iya-iyain aja. Apalagi kalau yang ini ya, buat bad texter ya. Emang ada orang ini, maksudnya buat kalian juga jangan terlalu take it personally. Ada orang memang yang nggak jago message. Kayak misalnya aku pribadi gitu, kalau kalian message pasti jawabnya cuma oke. Oh iya thank you gitu. Nangkoh ada yang lebih parah. Iya, banyak ada yang banget. Aku paling kesel tuh orang ya yang ngetik oke aja Kak. Iya, sama aku pengen ngomongin itu. Pengen ngomongin itu. Gimana, enak gak B apaan sih ngomong cuma ketik, paling beda berapa detik gitu ngomong, maksudnya tuh kayak oke lah, enak lah, nih B aja. Kayak kalian tahu kan maksudnya kayak dibilangin B aja kan. Iya kan. Ada juga yang ngomong iya Y, kalau iya A 3 huruf. Padahal cuma kayak kayak kalian ngetik tuh juga gak butuh usaha yang kayak gimana ya, cuma kayak pegang HP terus tinggal sentuh doang gitu hurufnya. Cuma kenapa gitu, kan gak enak gitu ya, kita ngomong panjang lebar nih ya kayak bla 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 bla, nanti dia jawab iya, kalau enggak Kak, terus kita kayak oke. Menurut aku tuh orang ya yang emang message gitu tuh emang terbagi. Ada orang yang cukup in the middle ground, yang cukup basic, yang kamu bakal ketemuin most of the time. Lalu ada orang yang benar-benar nggak take it serious, yang kayak ngomongnya ya
Kak B, gimana, apa kabar lu, Kak B. Terus ada orang tuh yang bener-bener take it very serious gitu. Kalau yang kayak kalian lihat tuh lagi typing, udah kayak 3 menit typing hilang. Terus typing lagi berapa menit, ditungguin online lagi. Typing lagi, online lagi. Terus abis kirim unsend. Ada ya orang yang emang kayak gitu. Kayak terus terlalu baca berlebihan. Misalnya kayak iyanya A-nya ada 2 atau 3. Atau gimana, enak gak? Enak, K-nya 1. Wah, ini berarti gak enak. Bisa aja emang dia mau ngomongnya enak gitu. Ya kita terlalu baper. Iya, makanya susah kan kalau misalnya kayak online gitu. Jadi kita juga nggak boleh take it very personal. Kita anggap aja orang Iya, itu. benar. Ya kita anggap aja orang itu ngomong sesuai apa yang kita harapkan aja udah. Tapi sebenarnya aku ada satu take sih, maksudnya kayak kalau menurut aku ya kita tuh gampang baperan karena di masa online ini nggak tahu ya aku doang yang ngerasain atau enggak, tapi harusnya ya kita semua tuh lebih ngerasain burnout gak sih? Kayak lebih burnout jauh daripada offline. Bener-bener karena kita ngerasain hari kita itu flat banget. Kayak, man, I'm tired of doing this thing. Kayak setiap hari belajar, Zoom, kayak gitu-gitu doang, kerjain tugas. Sedangkan kalau kita offline ya kita masih bisa ketemu teman. Kita mau sekolah pun ada interaksi gitu. Tapi bener-bener kalau misalkan online gini aku ngerasain burnout banget sih. Ya soalnya gak ada perbedaan antara weekend sama weekday. Misalnya aku ambil contoh gini ya. Ini mungkin kalau kalian sekolah masih berbeda. Kalau kalian sekolah, kan mata pelajaran beda-beda ya. Hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, beda kan. Terus Sabtu kan kalian kagak sekolah pas tengah hari. Gak sekolah kan. Minggu juga kan gak sekolah kan. Jadi kalian tuh masih at least tuh tahu hari apa kira-kira. Sama Sabtu Minggu tuh ya kalian libur. Tapi kalau untuk orang yang udah kerja, itu hampir gak ada bedanya. Senin sama Jumat tuh sama aja. Terus kalau kebablas, Sabtu Minggu tuh kerja. Kenapa? Karena semua orang work from home. Ya kan? Jadi orang kerja aja. Beda kalau dulu hari Sabtu Minggu, misalnya ada anak, ada keluarga, ada teman ngajak pergi. Woi kan hari Minggu, yuk kita pergi lah. Sekarang gak ada yang ngajak pergi, jadi ya kerja aja. Jadi Senin sampai Senin lagi gak ada bedanya. Nah itu yang mungkin bisa bikin burnout sih. Kayak aku sama kayak anggota keluarga aku ya berasa sih. Kayak Senin sampai Minggu tuh hampir gak ada bedanya. Setelah jam-jam berapa itu sama aja ya, kita kerja lagi. Ya sih, kalau menurut aku ini tuh kayak satu hal yang memang gak bisa kita hindari banget. Dan kalau dari aku sendiri sih konklusinya kayak ya apapun itu memang harus cuma bisa diterima, tergantung kitanya aja. Kalau misalkan kita bisa terima dengan hati yang kayak sabar, memang itu akan jadi gampang buat kita. Tapi kan memang gak semua orang kayak gitu. Jadi termasuk aku pun sebenarnya gak kayak gitu, tapi ya harus pelan-pelan belajar lah sabar bagaimana. Olen ada mau nanya? Olen ngomong. Boleh ya? Iya. Gak apa-apa, coba. Ngomong tadi lu ngomong apa, Kar? Ya, lu ada nanya lagi nggak? Ada mau sharing lagi nggak? Masih cukupkah waktunya? Apa-apa masih ada, santuy. Kalau ngomongin tentang interaksi gitu, ini ya aku cerita lah ya, ini tuh kayak berasa banget di aku. Jadi misalnya aku kan dulu tuh emang kayak gak bisa ngomong di depan, gak bisa ngomong tuh natep mata orang. Itu pas offline juga gak bisa, cuman aku gak kayak masih bisa mengatasi itu lah ya. Terus setelah online kan kayak kita jarang banget nih, jadi kayak kita kan kalau misalnya ngomong juga ya kayak ngechat ya nggak ngelihat muka orang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya pas kita ketemuan, jadi aku tuh kayak bener-bener nggak bisa ngelihat mata orang gitu kalau misalnya ngomong gitu. Jadi panik. Terus, gitu ya kalau ngelihat. Iya.
Kayak mungkin Ko Will sama Ko Jos juga tahu lah ya, berasa gak sih ya kan. Misal aku ngomong kadang tuh matanya tuh jalan-jalan kemana-mana gitu. Soalnya aku kayak rasanya tuh kayak deg-degan sendiri. Kayak gak tahu, bingung sendiri gitu loh. Jadi kayak ya gitu deh. Gue ngerasain sih lu kayak agak fidgeting gitu, kayak ngelakuin sesuatu kalau misalkan lagi ngomong. Tapi ya kan beda-beda orang. Terus sebenarnya berarti itu kamu orang yang banyak berpikir sebenarnya. Kan kamu pernah lihat gak ya orang tuh kalau misalnya suka bohong tuh suka ngeliat-ngeliat ke atas. Enggak kok. Enggak ada orang, jarang orang bohong itu natap mata enggak. Itu biasa benar-benar orang yang udah jago bohong. Biasa kalau orang bohong tuh matanya tuh lose fokus lah, rada-rada lari gitu. Ya mungkin kayak case-nya kamu gitu ya juga sama. Kalau kamu ngomong, kamu lagi mikirin, aduh nih orang terimanya baik gak ya, gue salah ngomong gak ya. Jadi mulutnya keluar apa, otaknya mikirnya yang lain gitu. Oke, mungkin sebenarnya waktu kita sih udah lumayan mepet, tapi untuk menutup, aku pengen minta Koko dong, Ko Joshua, gimana sih Ko cara Koko nge-handle situasi yang pandemik ini, pribadi Koko itu gimana sih, kayak tentang menyeimbangkan kehidupan kerja sama kehidupan pribadi, sama tips-tips Koko mungkin buat kita gitu, yang sebagai masih pelajar SMA. Ya kalau misalnya untuk yang pertama, mungkin time management itu ya harus belajar lebih baik lagi, take it easy ya, karena memang kehidupan kan tidak cuma 1 hari, tidak cuma 1 bulan, ataupun 1 tahun. Ya mesti mikir jangkanya tuh panjang lah. Kayak misalnya aku like 8 years older than you aja udah 50% of your life. Basically aku hidup lebih 50% lebih lama gitu kan. Dan hidup tuh lama dan cepat. Memang orang suka bilang gitu kan, time goes slow but time also flies kan. Nah jadi untuk kalian terutama yang masih SMA kayak sekarang gini, kalau aku sih bilang mumpung lagi COVID, kalian banyak isolate, banyak sendiri, kurangin main HP lah. Banyakin waktu itu dipakai untuk explore diri kalian sendiri, banyak mencoba, banyak berani gagal. Misalnya aku ambil contoh ya, tentang bayi, karena aku paling suka cerita tentang bayi. Bayi itu belajar merangkak, belajar berdiri dan jalan itu mungkin dalam hitungan berapa ya, 6 bulan itu. Setiap hari, setiap dia ada kesempatan dia coba. Kan bayi mungkin belajar jalan tuh berarti 3 bulan atau mungkin ya anggap aja lah 2 bulan. Soalnya aku kan gak tahu kan. Tapi setiap hari, setiap ada kesempatan dia lakukan. Cuma saat kita menjadi lebih berumur, yang seharusnya kita menjadi lebih dewasa dan bijak, malah seringkali itu kita malah kehilangan. Ya. Kita baru coba 1-2 kali terus kita aduh udahlah, gue nyerah. Gue udah gak berani. Dan itu akhirnya menjadi kehidupan yang, makanya banyak orang dewasa ya, ini being honest ya, mungkin kayak our parents gitu, itu akhirnya banyak kayak agak monoton gitu hidupnya. Karena memang it's hard man. Jadi untuk kayak kalian gitu pas lagi high school, jangan take life for granted, jangan take high school for granted. Misalnya kayak kalian Olen, Karan, tahu ada COVID, and then suddenly 1,5 tahun lebih hilang. Kalian dari kelas 10 udah kelas 12, sebentar lagi mungkin udah mau lulus, ya kan? Kesempatan itu sayang sih kalau misalnya hilang. Jadi mungkin kalau advice aku buat anak kelas 10 sekarang yang baru MPLS atau kelas 11 dan kelas 12 yang lagi mau kuliah, pakai waktu kalian sekarang untuk mencoba sesuatu dan jangan takut gagal. Karena 1 tahun itu ya, kalian misalnya mencoba hobi sesuatu yang baru lalu kalian gagal, 1 tahun itu tuh kalian gak akan inget. Kalian mungkin hidup anggaplah paling pendek tuh 50 tahun. Anggap manusia rata-rata 65-70 tahun. 1 tahun itu tuh gak akan berasa sama sekali. Kalian gak akan even inget kalian dulu pernah gagal. Siapa yang bisa naik sepeda lalu ingat berapa kali kalian pernah jatuh? Paling cuma jatuh yang pertama. Karena memang orang selalu bilang kalau belum pernah jatuh nggak bisa naik sepeda. Tapi kalian udah nggak pernah inget kan kalian jatuh berapa kali kan? Yang cuma tahu kalian udah bisa naik sepeda. Nah begitu juga kalian yang lagi SMA ini,
lagi isolate, lagi ada waktu sendiri, pakai waktunya buat mencoba sesuatu, gak usah takut gagal. Kita kembali kayak baby di mana mental kita gak pernah takut mencoba, ya kan? Kok pas kita kecil kita gak pernah takut mencoba, kita gak pernah takut gagal, padahal tiap hari gagal tapi masih mencoba. Kenapa kita sekarang yang sudah lebih dewasa dan bijak ini malahan kita takut? Nah itu juga mungkin untuk anak kelas 12, coba terus apa yang kalian suka, terutama bagi yang belum tahu mau ambil kuliah majornya apa, jurusannya apa. Coba sekarang, mumpung sebelum masuk kuliah, karena kalau udah masuk kuliah lalu kalian ganti major, itu kalian malahan keburu habis banyak uang, 1-2 tahun sudah terbuang. Sayang loh, soalnya kan kalau kuliah kalian udah ambil 1-2 tahun, kalian harus ngulang lagi semuanya. Iya. Mendingan sekarang paling cuma 3-4 bulan, kalian paling nyesel. Aduh harusnya gue ambil ini ya, harusnya gue cobain ini ya. Paling 3-4 bulan, daripada 2-3 tahun nanti pas kuliah. Ya sih itu, aku ngerasain banget apa yang Koko ngomong, dan ya sih aku nyesel banget nih 1,5 tahun terasa kebuang sia-sia. Ya memang salah-salahnya aku juga yang gak bisa salahin online. Aku terlalu ngikutin alur hidup online begini. Jadi buat kalian, ya buat teman-teman semua, dicatat perkataan Ko Joshua, dilakuin, itu berguna banget, percaya deh, sumpah. Sekarang kalian buka HP kalian, lihat setting kalau misalnya yang iPhone, coba lihat time screen kalian berapa, terus kalian lihat kalian spend Instagram tuh berapa lama di Instagram. Kalau yang sudah spend di atas 1 jam, aku pernah lihat orang yang ngabisin 3-4 jam di Instagram. Kalian cuma perlu ilangin 2 jam per hari aja. Let's say kalian, kayak aku misalnya pribadi 1 jam di Instagram, aku hilangin pakai Instagram, bener-bener completely hilangin. 1 jam setiap hari, kali seminggu aja tuh 7 jam. Basically itu 1 hari full, kayak kalian kan sekolah kan, dari jam 7 sampai jam 2 jam 3. Bayangin dalam 7 jam ekstra itu apa yang bisa kalian lakukan. Banyak lah, kalian kalau 1 jam aja cuma buat untuk praktis hobi baru kalian atau mencoba sesuatu yang baru, pasti bisa. Daripada bingung ngeliatin orang-orang di Instagram, kok mereka bisa gini, kok mereka bisa gitu. Lebih baik kalian stop lihat Instagram, just do it, man. Gak usah takut gagal. Orang gak akan inget kok kalian gagal apa. Orang cuma tahu kalian suksesnya kenapa. Wow, nice. Oke, mungkin itu jadi penutup untuk podcast kita kali ini ya. Terima kasih banget buat Ko Joshua, sangat wise word yang sangat apa ya, menginspirasi, menampol. Oke. Mungkin that's all from us today. Don't forget to always be encouraged doing your day and always be a blessing. Oke, goodbye. Dadah.